Halo kawan sejarah, berjumpa lagi dengan channel Sekilas Sejarah. Channel yang membahas secara singkat tentang peristiwa dan tokoh-tokoh sejarah. Revolusi Cina 1911. Dalam perjalanan sejarah modern Cina, negara ini telah mengalami beberapa kali revolusi politik. Salah satunya adalah revolusi tahun 1911. Revolusi ini berhasil mengubah tata pemerintahan Cina, yang sebelumnya berbentuk kerajaan di bawah kekuasaan dinasti Qing, berubah menjadi negara republik. Dinasti Qing yang telah berkuasa di Cina sejak tahun 1644, harus merelakan kekuasaannya runtuh oleh gerakan revolusi dari kaum nasionalis Cina. Jika ditarik ke belakang, dinasti Qing sebenarnya telah mengalami kemunduran, terutama pasca berperang dengan Jepang, untuk memperebutkan wilayah Korea pada tahun 1894 hingga 1895. Perang ini diakhiri dengan ditandatanganinya Perjanjian Shimonoseki, di mana perjanjian ini sangat merugikan pihak Cina. Dinasti Qing pun mulai berbenah dengan jalan restorasi, dan berusaha memodernisasi Cina dari berbagai bidang, seperti pendidikan, industri, transportasi dan lain-lain. Namun gerakan ini mengalami kegagalan, karena dihadang oleh kaum konservatif di sekitar istana, yang merasa perubahan yang terjadi terlalu radikal. Kegagalan modernisasi ini diperparah dengan intervensi negara-negara lain, yang berusaha memecah belah Cina. Seperti yang dilakukan oleh Rusia yang berusaha memperluas kekuasaannya di wilayah Asia. Hal ini juga dilakukan oleh negara-negara lain, seperti Perancis, Inggris, Amerika, dan Jepang. Alhasil dinasti Qing semakin terdesak. Kegagalan gerakan pembaharuan ini pada akhirnya membuat rakyat Cina sadar, bahwa jalan satu-satunya untuk melakukan perubahan dan perbaikan adalah dengan jalan revolusi. Tokoh utama dalam gerakan revolusi ini adalah seorang nasionalis bernama Dr. Sun Yat-sen. Ia merupakan seorang republikan dan aktivis anti-dinasti Qing. Dalam melancarkan propagandanya, ia disokong oleh orang-orang Cina perantauan, dan juga politisi-politisi lokal yang anti terhadap dinasti Qing. Sun Yat-sen berkeliling ke wilayah Hong Kong, Jepang, Inggris, hingga Amerika, untuk mengumpulkan massa dan dukungan. Kegigihan perjuangan Sun Yat-sen mulai membuahkan hasil, dengan terbentuknya organisasi revolusioner Cina di Amerika Serikat. Ia sendiri tak pernah menampakkan diri secara terang-terangan di Cina, karena ia menjadi buronan dinasti Qing. Pada bulan April 1911, terjadi penyerangan pertama, ke rumah Gubernur Guangzhou, namun penyerangan ini gagal, karena sang gubernur berhasil melarikan diri. Namun pemberontakan dan penyerangan tetap terus dilakukan oleh kaum revolusioner. Serangan-serangan ini dilakukan ketika pihak dinasti Qing juga sedang menghadapi serangan dari bangsa Eropa dan Jepang. Di samping kondisi dinasti Qing yang sedang digempur oleh berbagai pihak, kekuatan pihak revolusioner juga menjadi semakin kuat dengan bergabungnya Jenderal Li Yuanhong, yang menjabat sebagai gubernur militer sementara. Pada bulan November, serangan besar-besaran kembali dilancarkan oleh pasukan revolusioner, untuk menguasai provinsi-provinsi yang strategis. Yang paling menentukan keberhasilan revolusi ini adalah suksesnya pemberontakan di wilayah Wuchang. Di mana pasca serangan ini, 17 provinsi di Cina kemudian berhasil dikuasai pasukan revolusioner. Wilayah-wilayah ini kemudian secara sukarela mendukung Dr. Sun Yat-sen untuk menjadi pemimpin mereka. Akhirnya pada bulan Desember 1911, Sun Yat-sen pun dilantik sebagai presiden sementara, dan menjadi awal terbentuknya Republik Cina. Namun pada awalnya, hanya wilayah bagian selatan yang bergabung dengan Sun Yat-sen, sedangkan wilayah utara masih dikuasai oleh dinasti Qing, yang sudah sangat lemah kekuatan militernya. Keamanan wilayah kekuasaan dinasti Qing tersebut dipimpin oleh Yuan Shikai, sebagai kepala keamanan. Yuan Shikai melakukan negosiasi dengan Sun Yat-sen,
agar wilayah selatan dan utara bersatu, namun dengan syarat harus ia yang menjadi presiden. Sun Yat-sen pun dengan kebesaran hati, menyetujui usulan tersebut. Ia pun mundur sebagai presiden di wilayah selatan, dan menjadikan Yuan Shikai sebagai presiden di seluruh wilayah Cina. Dengan naiknya Yuan Shikai menjadi presiden, kaisar terakhir dinasti Qing, yakni Pui akhirnya benar-benar jatuh dan menjadi tanda berakhirnya dinasti Qing untuk selama-lamanya. Akhirnya Cina pun sepenuhnya telah lepas dari kekuasaan dinasti Qing, dan memasuki babak baru dalam perjalanan sejarahnya, sebagai negara Republik Cina. Sekian pembahasan kita kali ini. Jika menurut kawan sejarah video ini bermanfaat, silahkan like, komen dan jangan lupa juga untuk subscribe channel Sekilas Sejarah. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.